Nah, oke, sekarang saya Purada Pratama, absen 27 sedang berada di Monumen Sakti Pancasila. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia itu perjuangannya belum selesai. Pada tahun 1948 sampai 1965, Indonesia itu dihadapkan oleh konflik-konflik dan ancaman-ancaman yang berkaitan dengan ideologi, sistem pemerintahan, dan kepentingan. Nah, monumen yang kita akan kunjungi kali ini itu berkaitan erat dengan pemberontakan G30 SPKI, yang itu sama halnya dengan pemberontakan PKI dan pemberontakan DITII. Oke, ini merupakan monumen Pancasila Sakti. Nah, monumen Pancasila Sakti merupakan suatu monumen yang dibangun atas usulan dari Bapak Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto. Apa sih tujuan dari pembuatan monumen ini? Tujuan dari pembuatan monumen ini adalah untuk mengingatkan tentang 7 para pahlawan revolusioner kita. Yang pertama itu dinamanya Bapak Pierre Tindeak, itu merupakan sebuah kapten. Yang kedua ada namanya S. Parman. Yang ketiga ada namanya MT Harjono, itu merupakan sebuah legend TNI. Dan yang keempat itu ada namanya Ahmad Yani, itu merupakan jenderal TNI. Yang kelima itu ada namanya R. Suprapto, itu juga merupakan legend TNI. Dan yang keenam itu ada namanya DI Panjaitan, dia merupakan Majen TNI. Dan yang terakhir itu merupakan Majen Anumerta Sutojoyo Siswo Miharjo. Oke, latar belakang pemberontakan PKI. Latar belakang pemberontakan G30 SPKI adalah untuk merubah ideologi bangsa dan bentuk negara Indonesia. Nah, pada masa itu PKI khawatir karena keadaan pada waktu itu Soekarno itu sakit, sehingga melalui kekuatan politiknya PKI melakukan aksi kegiatan. Satu, penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pasukan yang menculik Letnan Jenderal Ahmad Yani berangkat dari Desa Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Dipimpin oleh Peltu Mukijan dengan kekuatan 1 Pelton Brigif, 1 Kodam 5 Jaya, 1 Regu Cakrabirawa, 1 Pelton Batalion 530 Brawijaya, 1 Peleton Batalion 454 Diponegoro, 1 Regu Pasukan Gerak Cepat PGT dan 2 Regu Sukarelawan. Mereka berangkat dengan menggunakan 2 buah truk dan 2 buah bis. Setibanya di kediaman Legend Ahmad Yani di Jalan Lembang D58 Jakarta, Peltu Mukijan yang didampingi Sersan Raswat serta beberapa anggota Cakrabirawa segera melucuti regu pengawal yang tidak curiga dengan kedatangan pasukan penculik. Mereka kemudian mengetuk pintu yang dibukakan oleh putra Legend Ahmad Yani yang bernama Edi. Pimpinan pasukan penculik kemudian menyuruh Edi untuk membangunkan ayahnya. Legend Ahmad Yani yang masih mengenakan piyama biru kemudian menemui para penculik. Sersan Raswat mengatakan bahwa Legend Ahmad Yani diperintahkan segera menghadap presiden. Legend Ahmad Yani menyanggupinya dan akan mandi terlebih dahulu. Saat membalikkan tubuhnya, salah seorang penculik mengatakan tidak perlu, sehingga menimbulkan kemarahan Legend Ahmad Yani yang langsung menampar Praka Dokrin dan kembali ke dalam rumah dan menutup pintu. Saat itulah Sersan Raswat memerintahkan Kopda Gijadi yang berdiri di samping Praka Dokrin untuk menembak Legend Ahmad Yani dengan senapan Thompson hingga tewas. Jenazah Legend Ahmad Yani diseret keluar rumah dan dilempar ke dalam salah satu truk, selanjutnya dibawa ke Desa Lubang Buaya. 2. Penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Penculikan Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat Majen R. Suprapto dilakukan dini hari tanggal 1 Oktober 1965 di kediaman Jalan Basuki, nomor 19 Jakarta Pusat. Pasukan penculik pada waktu itu berkekuatan 2 regu. Pada saat itu, Majen R. Suprapto belum bisa tidur karena sakit gigi. Ketika seorang penculik membuka pintu pagar, Majen R. Suprapto menanyakan siapa di luar dan dijawab bahwa mereka anggota Cakrabirawa. Majen R. Suprapto dan istrinya tidak menaruh curiga, kemudian keluar dari kamarnya. Ketika ia membuka pintu rumah, beberapa orang anggota Cakrabirawa sudah menunggu di teras. Serka Sulaiman mengatakan bahwa Majen R. Suprapto diperintahkan segera menghadap presiden.
Maijen R. Suprapto menyanggupi, tetapi ia akan mengganti pakaian terlebih dahulu. Namun para penculik tidak mengizinkan. Ia ditodong dan dipaksa keluar. Beberapa orang memegang tangan Maijen R. Suprapto dan memaksanya naik ke salah satu truk yang tersedia. Kemudian pasukan penculik membawa Maijen R. Suprapto ke desa Lubang Buaya. Begitu juga dengan kronologi penculikan jenderal lainnya. Kronologinya hampir sama. Para penculik menggunakan alasan, yaitu agar bertemu dengan presiden karena sedang kondisi darurat, genting, atau sebagainya. Sehingga para jenderal mau tidak mau harus bertemu presiden, walaupun ada yang menolaknya. Karena waktunya sudah malam dan kembali besok pagi. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Oke, tragedi kemanusiaan pada tanggal 30 September 1965. Nah, yaitu ada yang namanya penculikan dan pembunuhan 7 orang perwira TNI oleh pasukan G30 SPKI. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh suatu gerakan kontra-revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September 1965. Mereka melakukan penculikan terhadap beberapa perwira tinggi. Yang pertama Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Major Jenderal Suprapto, yang ketiga Major Jenderal S. Parman, yang keempat Major Jenderal Harjono, yang kelima Brigadir Jenderal DI Panjaitan, yang keenam Brigadir Jenderal Sutojoyo Siswomi Harjo. Mereka dapat memaksa dan mempergunakan studio RRI di Jakarta dan kantor besar telekomunikasi Jakarta. Situasinya mencekam, dan museum ini benar-benar menggambarkan peristiwa sejarah yang sebenarnya. Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah.